Setiap permasalahan yang tidak selesai pasti akan meninggalkan sisa, ya, akan meninggalkan satu bahan pemikiran, meninggalkan satu beban, ya, tidak plong. Nah, inilah pada akhirnya akan mudah masuklah. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai penyebab istri selingkuh, ya. Penyebab istri selingkuh ini adalah hal yang kadang sering disepelekan oleh si suami, ya, menganggap bahwa permasalahannya hadir di tengah kehidupan rumah tangga tidak bakal menimbulkan efek yang tidak menyenangkan. Namun lambat laun apapun alasannya bisa jadi hal itu timbul menjadi salah satu penyebab pasangan selingkuh, ya, atau istri selingkuh. Di sini ada 7 poin yang harus kita ketahui apa sih sebetulnya yang menyebabkan seseorang ini berselingkuh, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama adalah ketika seorang, entah istri entah suami, berdua, ya, karena adanya ketidakmampuan dalam penyelesaian sebuah masalah. Nah, setiap permasalahan yang tidak selesai pasti akan meninggalkan sisa, ya, akan meninggalkan satu bahan pemikiran, meninggalkan satu beban, ya, tidak plong. Nah, inilah pada akhirnya akan mudah masuklah pihak ketiga di dalam kehidupan rumah tangga, karena permasalahan yang tidak pernah selesai di setiap harinya. Karena permasalahan ketika tidak selesai lalu tertimbun lagi dengan masalah baru, maka sesungguhnya tidak ada masalah kecil, ya, ketika masalah itu tidak satu persatu tidak diselesaikan, ya. Dan tidak ada masalah besar ketika kita mampu menyelesaikan masalah di setiap ada masalah. Ini. Faktor kedua adalah jatuh cinta. Bicara tentang jatuh cinta ini adalah hal yang sulit kita tawar. Karena rasa cinta dimiliki oleh siapa saja dan bisa hadir kapan saja dan bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang status latar belakang dan juga hal-hal lain, ya. Ketika sudah bicara jatuh cinta ini sulit, ya. Ketika sudah bicara jatuh cinta adalah tentunya hal yang harus dilakukan, hal yang diinginkan adalah bertemu, bersatu, dan lebih jauh lagi. Nah, ini kan hal yang cukup sulit ketika kita sudah memiliki pasangan. Tentunya itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Namun ketika bicara jatuh cinta, ini adalah hal yang sulit untuk kita antisipasi sebetulnya, ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena adanya situasi, lalu kemudian kesempatan. Bisa jadi keduanya ini tidak ada niat awal untuk melakukan perselingkuhan, namun karena situasinya mendukung, lalu kemudian kesempatannya semakin lebar, maka tidak menutup kemungkinan dua insan ini, ya, ketika sering bertemu tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya, maka bisa jadi berakhir dengan perselingkuhan. Lalu kemudian yang keempat adalah terjadi toksik di tengah kehidupan rumah tangga atau hubungan yang kurang sehat. Nah, maka dari itu semuanya harus diawali dengan hal-hal yang baik, dengan niat baik. Hubungan yang kurang sehat ini banyak hal, ya. Bisa jadi memang dari awal mulanya sudah seperti itu. Maka ketika ada masalah akan semakin memperburuk kondisi hubungan di antara keduanya, ya. Jadi ketika hubungan terasa kurang baik, maka percepatlah, ya, untuk menanyakan apa sih sebetulnya yang jadi masalah. Karena di sini komunikasi adalah merupakan kunci utama membangun semua hal, ya, mengetahui semua permasalahan. Ini ketika memang terasa kurang enak, maka jangan pernah ragu untuk meminta berdiskusi, ya, bukan debat di sini. Ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal-hal yang bisa saja terjadi di tengah kehidupan rumah tangga siapapun. Lalu yang kelima adalah biasanya masalah komitmen, ya. Tidak sedikit orang yang tentunya membuat sebuah komitmen sebelum pernikahan.
Ya, tidak sedikit, walaupun tidak semua. Ada juga orang yang sangat tidak menyukai komitmen. Ya, ini mungkin banyak hal yang sudah dijanjikan, namun setelah rumah tangga berlangsung lama, tidak juga tercapai apa yang sudah menjadi komitmen itu. Jadi gagal meraih ekspektasi, gagal meraih keinginan. Ekspektasinya memang jauh dari yang kita bayangkan, bisa jadi. Makanya di sini saya sangat menyarankan ya kepada siapapun ketika kita mengenali seseorang, ini khusus yang belum menikah ya, bicaralah jujur apa adanya, jangan pernah memberikan janji-janji palsu. Karena tidak sedikit orang yang ingin hidup bahagia, bahkan semuanya mungkin ingin hidup bahagia. Jadi jangan bayangi dengan kebahagiaan semu. Katakanlah apa adanya, karena sesungguhnya kejujuran adalah awal dari pembawa kebahagiaan. Ya, jadi tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan ketika kita sudah jujur tentang kondisi kehidupan kita yang sebenarnya itu akan lebih nyaman dijalani apabila hubungannya sampai ke jenjang kehidupan rumah tangga. Ini. Yang keenam adalah adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah ini. Bisa juga tidak terpenuhi adalah adanya kebutuhan seksual. Bisa juga tidak terpenuhi adalah karena kebutuhan finansial. Apalagi kalau keduanya ini terjadi menjadi satu ya, berpadu menjadi satu, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya mereka seorang istri atau pada akhirnya seseorang ini akan lari mencari hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ini karena antara finansial dan kebutuhan batiniah ya, seksual katakanlah di sini, ini sama-sama butuh ya, sama-sama memang harus terpenuhi. Nah, ketika dua-duanya tidak terpenuhi, maka peluang untuk terjadinya perselingkuhan akan makin melebar. Ini. Yang ketujuh adalah tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lain. Bisa jadi pada akhirnya siapa sih orang yang mau diremehkan, siapa sih orang yang mau didiemin setiap hari, tentunya tidak ada. Nah, ketika ini terjadi, bisa jadi kedua-duanya ini malah mencari kenyamanan atau penghargaan di luar sana secara masing-masing ya. Artinya mungkin istri sibuk mencari penghargaan di luar, begitu pula suami, karena di dalam kehidupan rumah tangganya memang tidak ada rasa saling menghargai. Jadi mereka sibuk mencari itu di luar sana. Nah, sahabat, itulah 7 hal yang tidak perlu disepelekan ya. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.